الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجمعين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yufahhimana wa ay yu'allimana wa ay yaftah alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. Naqulu billahi taufiq. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulamihi wa bi wal muqaddarini amin ya rabbal alamin. Babul Quran. Al-Qur'anu huna ay fi usulil fiqhi al-lafdu huwa awla min ta'biri Ibn al-Hajib bil kalami lianna al-lafza azhara fi ifadatil muradi id al-kalamu yutlaqu ala al-lafzi wan nafsi al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula Al-Quran di sini artinya di dalam fan usul fikih adalah lafaz. Bermula dianya kata-kata lafaz itu lebih aula dari ta'bir Ibn Hajib yaitu dengan kalam. Maka lebih good yaitu ta'bir lafaz dengan kalam. Karena sungguh lafaz itu lebih duhur pada memberikan faedah maksud. Kenapa demikian? Id al-kalamu, karena bermula kalam itu diitlakkan akan dianya kalam di atas lafzi dan nafsi. Jadi ketika kita pilih kosakata lafzu langsung to the point. Tapi kalau kita pilih kosakata kalam, karena kalam itu ada digunakan untuk lafzi, juga ada digunakan untuk nafsi. Jadi belum to the point. Bisa jadi si pembaca nanti salah memahami. Akan tapi kalau kita pakai lafzu itu langsung pada persoalan. Al-munazzalu ala nabiyyina. Al-Quran adalah sebuah lafaz yang diturunkan. Ini Al-Quran dalam fan usul fikih ya. Jangan dipahami Al-Quran dalam tauhid. Jadi Al-Quran dalam fan usul fikih adalah sebuah lafaz al-munazzalu yang memang diturunkan ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang memberi i'jaz bi suratin minhu, dengan satu surat daripadanya Al-Quran. Bi khilafi ba'dihha, dengan sebalik ba'adnya berarti surat. Idza ishtamala ala aqal, apabila mencakup ianya ba'ad di atas sekurang-kurang min daripada sependek-pendek surat.
Maka kalau ba'du surat idza istamala ala aqal, apabila mencakup istimal di atas sebahagian daripada aksar, itu tidak memberikan i'jaz. Jadi baru i'jaz yaitu minimal satu surat ataupun boleh sebahagian surat, cuman tidak di bawah batas, tidak di batas yang minimal daripada aksar surat. Al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah lafaz yang memang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi ijaz dengan satu surat. Ada lagi juga yang muta'abbad, yang menjadi ibadah bitilawatih, dengan semata-mata membacanya, yaitu Al-Quran. Fakharaja bihi, maka keluar dengannya berarti barang, dengannya kata-kata muta'abbad bitilawati, oleh barang yang dimensohkan akan tilawahnya. Artinya ayat-ayat yang memang sudah dimensoh, dinasah, itu tidak dikategorikan lagi dalam Al-Quran. Wal basmalatu fi awwali kulli surat, dan bermula basmalah pada awal tiap surat selain awal surat Bara'ah. Kabarnya ke depan di dalam matan minhu, itu bagian daripadanya Al-Quran. Jadi basmalah yang ada di setiap surat selain daripada awal, basmalah yang ada di awal setiap surat selain awal surat Bara'ah, itu memang adalah minhu, bagian daripada Al-Quran. Amma awaluha, adapun bermula awalnya yaitu surah Bara'ah, falaisatil basmalatu minal Qur'ani linuzuliha bil qital. Adapun awalnya surat Bara'ah, maka tidak adalah basmalah itu bagian daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Linuzuliha, karena turunnya surat Bara'ah bil qital, dengan peperangan. Jadi surah Bara'ah turun ketika peperangan, alladzi, yang tidak cocok, la tunasibuhu, yang tidak cocok akannya yaitu qital, oleh al-basmalah, oleh basmalah. Yang cocok yang basmalah lirrahmah, bagi kasih sayang. Minhu, itu daripadanya Al-Quran. Wal qiraatu, dan bermula qiraah yang 7 yang diriwayatkan daripada qurra' sab'ah, daripada dan bermula qiraah yang 7 yang diriwayatkan daripada pembaca yang 7, yaitu Abi
Nah, jadi qiraah yang 7. Qiraah 7 yang riwayat daripada 7 orang ahli qiraah, yaitu Abi Amr dan Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim, Hamzah kepada tanya. Wasyadzu dari Al-Quran dalam konsep qiraah sab'ah itu mutawatir. Wasyadzu dan bermula syad. Ayat-ayat yang syad yang na dalam Al-Quran, yang na dalam periwayatan Al-Quran. Adalah Al-Quran Musa Utsmani hana gitu lili. Lagi aimanihima, seperti kosakata aimanihima. Pada qiraah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, dan bermula seluruh pencuri laki-laki, wasariqatu dan seluruh pencuri perempuan. Itu faqta'u aydiyahuma, maka potonglah olehmu hai mereka itu aydiyahuma akan tangan keduanya. Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam qiraah syad itu bukan dibaca aydiyahuma. Aydiyahuma itu qiraah yang sudah mutawatir, tetapi di dalam qiraah syad itu dibaca aimanahuma. Aimanahuma. Nah, ini kosakata syad seperti ini fa innahu laisa minal Qur'an. Maka sesungguhnya demikian itu bukan bagian daripada Al-Qur'an. Laisa minhu, itu tidak ada ianya syad minhu daripadanya Al-Qur'an. Wa tahrumul qira'atu bih, dan haramlah membaca bihi, artinya dengannya ayat yang syad tadi, fi sholati dalam salat dan juga di luarnya salat. Kenapa diharamkan? Li'annahu laisa bi Qur'an, karena sungguhnya demikian itu tidak ada ayat sebut dengan Quran. Wahwa, dan bermula dianya yaitu syad itu barang selain qiraah. Artinya 7 buah yang sabiqah yang terdahulu, alihnya tamah qiraah Ya'qub dan qiraah Abi Ja'far dan Khalaf. Hanya 7 buah qiraahnya adalah minal Quran. Tawatir kan? Yang kenyan ya qiraah syad. Contoh salah satu syad qiraah syad buno yang keba surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u, yang qiraah syad baca di aimanahuma. Tapi yang tawatir lagi yang kana lang Musa Utsmani, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi ketika dia sudah tergolong syad, selain qiraah 10 itu syad. Nah, fa innahu laisa minal Qur'an. Akan tetapi apakah dia bisa dijadikan dalil dalam penggalian hukum? Nah, disebutkan wa yajri majra, dan berlaku ianya syad, ayat yang syad pada tempat berlaku hadis ahad fil ihtijaj.
berarti posisi syad tidak dikategorikan daripada Al-Quran karena dia memang tidak mutawatir. Akan tetapi dalam posisi istidlal itu dibolehkan sebagaimana yaitu hadis ahad. Kenapa demikian? Li'annahu manqulun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yalzamu min intifa'i qur'aniyatihi intifa'u khabariyatihi. Li'annahu la yalzamu min intifa'il khassi intifa'ul 'ammi. Jadi dia diposisikan pada hadis ahad, artinya memang bukan bagian daripada Al-Quran, tetapi boleh dalam istidlal, dalam pendalilan, artinya menggali hukum menggunakan hadis, menggunakan ayat-ayat yang syad. Alasan li'annahu manqulun Nabi, karena ayat syad itu dinukilkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sampai kepada taraf tawatur. Nah, yang namun itu juga manqulun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yalzamu min intifa'i qur'aniyatihi intifa'u khabariyatihi, dan hana lazim daripada intifa' Qur'aniyah oleh intifa' khabariyahnya. Artinya kan ayat syad itu sepakat itu adalah mangkul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman periwayatannya tidak sampai dalam taraf tawatur. Nah, jadi yang intifa' di sini kan kekhususannya yang intifa'. Artinya sisi Qur'aniyahnya itu tidak bisa diisbatkan karena tidak tawatur. Tetapi sisi khabariyahnya itu tidak mungkin dinafikan. Sisi khabariyahnya itu tidak mungkin dinafikan karena itu memang isbat musbit daripada Rasulullah. Artinya itu juga mangkul anin Nabi, karena tidak sampai pada taraf tawatur maka tidak bisa kita isbatkan Qur'aniyahnya karena tidak tawatur, tetapi tidak menafikan yaitu khabariyahnya. Jadi ayat syad itu ada dua sisi, ada sisi Qur'aniyah, ada sisi khabariyah. Artinya dari sisi Qur'aniyah memang muntafin, intifa, karena tidak sampai derajat tawatur. Tetapi sisi khabariyahnya isbat, musbit ya, karena itu memang mangkul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan logika kita mengatakan kenapa tidak luzum di ketika intifa' Qur'aniyah itu kepada intifa' khabariyah? Kenapa tidak luzum demikian? Logikanya begini, lanahu la yalzamu min intifa'il khassi intifa'ul ammi. Karena hana tidak lazim daripada intifa' khas oleh intifa' am. Jadi ayat syad tadi sisi kekhususannya itu kan adalah Quran. Sisi kekhususannya adalah Quran. Sisi keumumannya adalah itu khabar. Termasuk khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi kekhususannya itu Qur'aniyah. Jadi yang nafi di situ adalah Qur'aniyah, yang mana itu merupakan dalam. Hah? Ya. Encoknya. Kaya. Kaya. Habis boleh. Jadi kan yang nafi di pada ayat syad tadi adalah Qur'aniyahnya yang nafi. Karena tidak sampai derajat tawatur, maka itu adalah bermakna nafi khassahnya, kekhususannya nafi. Nah, di ketika nafi khas itu tidak melazimi kepada nafi am, yaitu khabariyah. Sisi khabariyah itu bagian daripada sisi umum yang ada pada ayat syad. Jadi ketika nafi khassahnya ini tidak melazimi kepada nafi umum. Artinya ketika nafi dia sebagai Quran,
maka tidak bisa kita nafikan dia sebagai khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsep logika ini untuk semua aspek. Artinya ketika yang intifa adalah keumuman atau kekhususan, itu tidak justru intifa keumuman. Misalkan ini logikanya, ketika satu jisim misalkan dia pada jisim itu ternafi insaniyah. Nah, ketika ternafi insaniyah, ini tidak justru menafikan bahwa dia itu hayawaniyah. Karena insaniyah itu adalah bagian daripada khas. Sedangkan hayawaniyah itu umum. Ketika nafi insaniyah itu tidak luzum kepada nafi hayawaniyah. Berbeda dengan sebaliknya, ketika nafi umum, nah ini justru bisa mengakibatkan nafi yang khusus tadi. Wa dalalatu ma fihi, dan bermula dalalah barang dalamnya, artinya Al-Quran daripada ayat-ayat, alal hukmi syar'i, di atas hukum syar'i, imma qat'iyyatun au dhanniyatun. Itu ada kala qat'iyyah ataupun dhanniyah. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu ada yang dalalahnya dhanni, ada yang dalalahnya qat'i. Imma qat'iyyatun aw dhanniyatun. Fal ula, maka bermula yang pertama, yaitu dalalah yang qat'i, laisa fiha madkhalul ijtihadi lil mujtahid. Itu tidak ada padanya ayat yang dalalah qat'i itu madkhal ijtihad lil mujtahid, bagi mujtahid. Bi khilafis saniyah, dengan kebalikan yaitu yang kedua yang dalalah dhanniyah. Maka itu ada madkhal ijtihad bagi para mujtahid. Contoh yaitu saniyah. Ini bukan contoh ula, bukan contoh qat'iyyah, tetapi contoh saniyah, ayat-ayat yang dalalahnya dhanni. Kaqaulihi ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Surat Al-An'am ayat 21. Dan jangan pernah engkau makan daripada barang yang tidak disebutkan akan nama Allah alaihi, di atasnya barang. Faqala al-Hanafi, maka berkatalah Hanafi, artinya mimma, daripada barang yang tidak diucapkan akan dia nyama bitasmiyati, dengan membaca bismillah, tasmiyah dengan menyebut nama Allah. Inda dibahih, di ketika menyembelih nyama. Fala tahillu, maka tidak halallah dhabihah, sembelihan siman tarakaha amdan, yang meninggal ia nyaman akannya tasmiyah, akannya penyebutan bismillah, amdan secara unsur amdan, kesengajaan. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-An'am ayat 27, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih, dan jangan pernah engkau makan yaitu daging-daging, sembelihan-sembelihan yang memang lam yuzkar ismullah alaih. Nah, ini mazhab Abu Hanifah memahami ayat ini secara tekstual, ya, yaitu lam yuzkar ismullah alaih, artinya memang ya tidak ditalafud, tidak diucapkan tasmiyah, yaitu nama Allah, tidak disebutkan nama Allah. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, dari ayat di situ Allah Ta'ala melarang
kepada siapapun umat Islam untuk memakan daging-daging yang saat disembelih tidak dibacakan bismillah. Ini dipahami konteksnya dalam mazhab Abu Hanifah, lam yuzkar ismullah alaih. Artinya yang tidak disebutkan tasmiyah, yang tidak disebutkan nama Allah di saat penyembelihan, maka Allah Ta'ala melarang wala ta'kulu, dan jangan pernah kau makan. Artinya haram memakan daging yang saat penyembelihannya tidak menyebutkan nama Allah. Wala tahillu, maka tidak halallah sembelihan siman tarakah amdan, yang meninggalkan pembacaan bismillah secara sengaja. Artinya dalam mazhab Abu Hanifah ada ruang, memang ada ruang yang melonggarkan, yang longgar. Artinya tidak boleh dimakan misalkan daging ayam saat disembelih tidak membaca bismillah, tetapi tidak dibaca dengan unsur kesengajaan. Artinya tarakaha amdan. Si penyembelih saat menyembelih ayam, dia tidak membacakan basmalah secara sengaja. Nah, maka ini tidak boleh dimakan daging tersebut dalam mazhab Abu Hanifah. Akan tapi kalau memang saat penyembelihan dia lupa membaca basmalah, ini tidak masalah dalam konteks mazhab Abu Hanifah. Ini berbeda dengan kita mazhab Syafi'i. Dalam kita mazhab Syafi'i di sini ya lebih longgar. Artinya pengamalan mazhab Syafi'i dalam hal ini lebih aman, dan karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i penyebutan basmalah, tasmiyah, mengucapkan basmalah itu bukan suatu kewajiban. Saat kita menyembelih misalkan ayam, sapi, kambing dan sebagainya. Tetapi sunnah untuk menyebutkan bismillah. Artinya memang kata semesti ya, kita sembelih hewan sapi misalkan, kita orang Syafi'i sengaja tidak menyebutkan basmalah, ini tidak masalah. Artinya itu sembelihan halal untuk dimakan. Walaupun sengaja tadi tidak disebutkan basmalah. Apalagi kalau misalkan ya nisyan, lupa. Sengaja pun tak masalah, apalagi lupa. Kenapa demikian? Ya karena penyebutan basmalah bukan satu kewajiban dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, disinilah ketika ditanyakan lalu apa pegangan imam kita, Imam Syafi'i, bahwa membaca basmalah bukan satu kewajiban dalam penyembelihan. Padahal kan tadi pegangan mazhab Abu Hanifah jelas di surat Al-An'am ayat 21, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Ini pegangan mereka bahwa penyebutan basmalah satu keniscayaan, satu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga itu merupakan kewajiban. Tidak dibacakan basmalah, ya tidak halal daging itu untuk dimakan. Nah, itu pegangan mereka. Pegangan kita mazhab Syafi'i dalam hal ini, penyebutan basmalah adalah sunat, bukan wajib. Pegangannya juga ayat tersebut, ayat 21 surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Itu juga dalil Imam Syafi'i. Tetapi beliau di sini dalam ijtihad beliau, kosakata lam yuzkar ini tidak dimaknai secara tekstual. Dalam mazhab kita Syafi'i, lam yuzkar ismullah alaih ini tidak dimaknai secara tekstual. Akan tetapi di sini dimaknai dengan konsep majaz, yaitu majaz mursal. Dalam ilmu bayan, saya rasa sudah paham kita semua yang sudah belajar ilmu balaghah. Mazhab Syafi'i di sini memahami lam yuzkar ismullah alaih dalam konsep ilmu bayan, yaitu majaz mursal. Majaz mursal adalah majaz yang alaqatuhu laisa musyabbahah. Majaz mursal adalah majaz yang alaqahnya bukan musyabahah. Kalau alaqahnya musyabahah itu namanya majaz isti'arah. Yang mursal alaqahnya ya bisa jadi
itlaq kul iradah ba'an, ataupun kebalikan itlaq ba'an iradah kul, itlaq sebab iradah musabbab, ataupun kebalikan. Di sini yaitu mujawarah. Alakahnya di sini yaitu mujawarah. Mujawarah, Imam Syafi'i mengartikan lam yuzkar ismullah alaih, yaitu lam yuzbah. Lam yuzbah, tidak disembelihkan. Jadi lam yuzkar itu majaz. Makna hakikatnya adalah lam yuzbah. Jadi arti ayat tersebut dalam versi mazhab kita Syafi'i, Allah melarang kita memakan sembelihan yang memang memakan daging yang memang tidak disembelihkan. Memakan daging yang tidak disembelihkan.
Sayyidina. Nah, jadi dalam mazhab tadi apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ayat wala ta'kulu mimma lam majazi, majaz mursal. Alakahnya apa tadi sudah kita sampaikan, alakahnya musyabahah. Jadi makna ayat itu pada hakikat dalam mazhab kita adalah wala ta'kulu mimma lam yuzbah. Lam yuzbah. Jangan engkau makan daripada barang yang tidak disembelihkan. Artinya penekanan pada ayat itu dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i adalah Allah melarang kita makan yaitu daging yang tidak disembelih. Tapajuh si mana tapi hana isi mana. Tapajuh si lemo tapi hana di si lemo ya. Nah, jadi ketika tidak disembelih, nah ini diharamkan dagingnya. Itu makna lam yuzkar. Lam yuzbah maknanya. Cuman kenapa disebutkan lam yuzkar, bukan langsung lam yuzbah. Nah, itulah tadi alakah mujawarah, berhampiran. Artinya mujawarah. Jadi kebiasaan yaitu di penyembelihan yang saat penyembelihan disebutkan nama Allah. Jadi tasmiyah itu mujawarah dengan sembelihan pada kebiasaan. Makanya disebutkan lam yuzkar ismullah alaih. Tidak dimaknai secara tekstual oleh Imam Syafi'i, tapi dimaknai lam yuzbah. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang penting ada sembelih. Baca bismillah ataupun tidak itu mandub. Itu sunat. Nah, dalam hal ini sangat-sangat mudah ataupun longgar pengamalan konsep Imam Syafi'i. Nah, ini termasuk ya tadi termasuk as-saniyah, yaitu persoalan ayat yang dalalah dhaniyah. Maka di sini ada madkhal ijtihad bagi mujtahid. Maka ya dari poin-poin ayat-ayat yang ada dalalah dhaniyah, maka disinilah lahirnya khilafiyah. Karena ada madkhal ijtihad. Tapi pada yang ayat yang dalalah qat'iyah ini sudah final. Dan pada masalah ini tidak ada khilafiyah. Karena memang tidak lagi bisa masuk ijtihad. Fasaniyatu ay ad-dhaniyatu madkhalul ijtihad. Maka permulaan yang kedua artinya yang dhaniyah, dalalah yang dhaniyah itu madkhal ijtihad lil mujtahid bagi mujtahid. Fa dhaharal khilafu bainal madzahib. Maka lahirlah khilaf bainal madzahib, antara mazhab-mazhab. Wa yajibu alaina at-taqlid, dan wajib di atas kita oleh taklid. Salah satu daripada mazhab-mazhab yang sudah ada. Dan ini dikhususkan yaitu mazahib al-mu'tabarah. Kita wajib taklid kepada salah satu dari mazhab yang mu'tabar. Nah, ya cuma 4. Karena mazhab yang mu'tabarah itu mazhab yang mudawanah. Dan dia cuma 4. Waqad radda, dan sungguh telah menolak oleh Syekh Abdul Aziz Al-Mantiqi dalam kitab beliau Al-Malhudat. Akan siapa beliau tolak, mangqala akan siman yang berkata ya bi'adami jawazi taklid. Jadi ada kelompok yang mengatakan tidak boleh taklid. Langsung kita yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam hal pengambilan hukum. Nah, kelompok ini yang melarang taklid ini sudah ditolak oleh Syekh Abdul Aziz Al-Mantiqi dalam kitab beliau Al-Malhudat.
Dan bukan tanpa alasan sebenarnya kelompok yang menolak taklid ini berpegang pada salah satu statement Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kan pernah beliau mengeluarkan sebuah statement. Beliau mengatakan nanti ke depan ada di halaman 107. Kalau ada yang ingin melihat langsung di kitab di halaman 107, di situ ada tentang masalah ini. Masalah yaitu kelompok yang menolak taklid berpegang pada statement Imam Ahmad bin Hambal, la tuqalliduni, kata beliau, jangan taklid kepadaku, wala malikan, dan juga jangan taklid kepada Imam Malik, wala syafi'iyan, juga jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Lalu beliau menambahkan dan juga jangan taklid kepada Imam As-Suri, Imam Auza'i. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Lanjutannya, wa khuz min haitsu ma akhazu, dan ambillah olehmu akan barang, dan olehmu min haitsu ma akhazu, dari segi barang yang telah mengambil mereka itu para imam. Nah, statement inilah la tuqalliduni wala malikan hingga akhirnya. Inilah yang menjadi pegangan kelompok yang menolak taklid. Nah, nanti di halaman 107, 108 kita akan menyebutkan cara Syekh Abdul Aziz menolak pandangan kelompok ini yang berpegang pada pada perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mereka kelompok ini mengatakan tidak boleh taklid li kusuri uqulihim fi fahmi qaulil Imam Ahmad bin Hambal, karena pendek akal mereka itu dalam memahami pernyataan Imam Ahmad bin Hambal. Wasiyati bayan nuzalik fil kutubir rabi', dan akan datang bayan demikian dalam kutub yang keempat. Itulah tadi di halaman 107. Wal ayatu al muta'alliqatu bil mau'izati, dan bermula ayat-ayat yang berhubungan dengan mau'izah, wa nahwiha, dan seumpamanya mau'izah, la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i, itu tidak diiktibarkan akan sebagai asas pondasi lil hukmi syar'i, bagi hukum syariat. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan mau'izah dan seumpamanya mau'izah ini sudah kita sampaikan sebelumnya, entah di episode pertama, kedua, pokoknya di episode awal lah, tentang fungsi syarah Najmul Usul, yaitu termasuk yutammimu mufad, menyempurnakan mufad. Inilah salah satu yutammimu mufad. Di ketika syarah mengatakan wa nahwiha, dan seumpamanya mau'izah. Artinya kan yutammimu mufad, yaitu syarahan yang berfungsi membuat umum bahasa matan yang terlihat khusus, memberikan berarti kait bahasa matan yang terlihat itla'. Ini termasuk dalam yutammimu mufad. Nah, ini kan di matan wal ayatu bil mau'izah, ayat-ayat yang berhubungan dengan mau'izah ini kan terlihat khusus. Di ketika kita menyebutkan majrur ba cuman mau'izah. Nah, datanglah syarah mengatakan wa nahwiha, dan seumpamanya mau'izah, seperti penyebutan kisah, sejarah dan sebagainya. Ayat-ayat yang berhubungan mau'izah dan seumpamanya mau'izah, sejarah dan sebagainya, itu la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i, itu tidak diiktibarkan akan asas bagi hukum syariat. Nah, ini perlu diketahui oleh para pegiat usul fikih, bahwa memang adalah Al-Quran adalah menjadi tempat pengambilan hukum, tapi perlu dicatat tidak semua ayat itu menjadi mabda' dalam istinbat ahkam. Ada ayat ahkam,
ada ayat mau'idah dan seumpama mau'idah. Jadi yang menjadi pokok syariat, mabda syariat, lahirnya hukum syariat itu dari ayat ahkam. Ayat ahkam ada dua tadi sudah kita sampaikan, ada yang dalalahnya qat'i, ada yang dalalahnya dhanni. Nah, ini perlu dihafal oleh para khususnya tadi usul fikih. Ayat ahkam ada dua, ada yang dalalah dhanni, ada yang dalalah qat'i. Dalalah qat'i ini tidak ada madkhal untuk ijtihad. Laisa lahu madkhal ijtihad lil mujtahid. Final sudah. Dan di situ tidak ada khilafiyah karena qat'i. Nah, yang kedua ayat ahkam yang dalalahnya yaitu dhanni. Nah, di sini baru ada madkhal ijtihad, maka dari sinilah lahirnya khilafiyah antar mazahib. Nah, yang kedua itu ayat yang al-muta'alliqatu bil mau'idah wa nahwiha ini la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i. Fahadhil ibarah, maka bermula ini ibarat matan najmul usul wal ayatu bil mau'idati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i. Ini ibarat mukhassisatun, itu menjadi mukhassis lil ammi bagi matan yang umum yang ada fi ibaratil matan yang ada dalam ibarat matan ba'da sesudah kata-kata wadalalatu. Fahazil ibaratun mukhassisatun lil ammi fi ibaratil matan ba'da wadalalatu. Maka bermula ini ibarat yaitu kata matan wal ayatu bil mau'izati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i. Nah, ini coba dipahami dengan baik. Ini ibarat mukhassisah, menjadi mukhassis lil ammi bagi yang umum yang ada dalam ibarat matan yaitu ibarat matan yaitu lafaz sesudah kata-kata wadalalatu. Tepatnya para penonton bisa dilihat di halaman 34. Nah, di halaman 34 itu kan ada tadi kita sampaikan wadalalatu ma fihi alal hukmi imma qat'iyatun aw dhanniyatun. Nah, itu. Nah, lafaz isim mausul yang menjadi mudhaf ilaih dalalah wa dalalatu dan bermula dalalah barang. Nah, itu fihi dalamnya Al-Qur'an alal hukmi di atas hukum imma qat'iyah ataupun dhaniyah. Yang perlu kita sampaikan lafaz di situ adalah lafaz umum. Nah, wa dalalatu lafaz di situ adalah lafaz umum dan bermula dalalah barang. Fihi dalamnya Al-Quran. Pane barangnya minal ayat daripada ayat-ayat. Mainan umum artinya bermakna berarti seluruh ayat. Mana-mana. Dalalah barang arti barang ayat. Dalalah ayat. Ayat inan yaitu yang bermakna yang tak dengan adalah umum berarti bermakna dalalah seluruh ayat. Bihasabil lafaz. Bihasabil lafaz adalah umum seluruh ayat. Nah, seluruh ayat. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran dalalah di imma qat'iyah atau dhaniyah. Jadi kan berbicara umum yaitu mainan seluruh ayat, berarti kita ayat mau'izah, ayat masalah sejarah, ayat ahkam dan sebagainya kan. Jadi cuma kan bihasabil lafaz. Tetapi bihasabil murad hanai damong ayat yaitu mau'izah. Wa nahwil mau'idah ini tidak masuk dalam pembahasan. Tidak masuk dalam pembahasan. Tadi berbicara qat'iyah ataupun dhaniyahnya khusus berbicara pada ayat ahkam. Ya maksud menan. Walaupun biasa bil lafaz ketika kita sampaikan wa dalalatu biasa bil lafaz itu mencakup semua ayat, mau'idah, ahkam dan sebagainya. Tapi biasa bil murad tidak. Nah, disinilah kita ketahui biasa bil murad tidak dimaksudkan seperti itu, seperti biasa bil lafaz yang mencakup semuanya. Ini kita pahami ketika matan mengatakan wal ayatu bil mau'izati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i.
Nah, ini matan ini adalah mukhassis bagi lafaz ma tadi yang umum yang ada di halaman 34 yang menjadi mudhaf ilaih dalalah. Nah, ini langsung kita praktekkan konsep usuli dalam pembuatan najmul usul, karena di depan nanti ada bab am, ada bab takhsis. Ini langsung kita praktekkan. Nah, jadi matan wal ayatu bil mau'idati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i. Ini merupakan ibarat yang ini mukhassis bagi ibarat umum tadi ma yang ada di depan kata-kata wadalalah. Nah, maka di isyarah kita sampaikan fazil ibarah mukhassisah lil ammi fi ibaratil matan ma ba'da wadalalah fahuwa ammun mahsusun. Maka bermula dianya yaitu maka bermula dianya perkataan matan wal ayatu bil mau'idati la tu'tabaru. Maka bermula dianya itu kembali kepada ma. Maka bermula dianya lafaz ma yang ada dalam matan di belakang, yaitu sesudah kata dalalah wa dalalatu ma, itu lafaz ma itu amun mahsus. Itu termasuk dalam kategori am mahsus, bukan am urida bihil khusus. Wa ya'ti bayanuhu fil kutubis sani. Dia akan datang bayannya demikian masalah am mahsus dan am urida bil khusus dalam kutub yang kedua. Fil kutubis sani, dalam kutub yang kedua. Jadi pertama perlu dicatat bahwa dalam konsep usuli ini ada istilah am mahsus dan satu lagi adalah am urida bil khusus. Ini beda antara am mahsus dan am urida bil khusus. Dan dua istilah ini dicetuskan ini menurut Syekh Waliuddin Al-Iraqi, yaitu dalam kitab beliau Al-Ghaisul Hami' Syarah Jamul Jawami'. Beliau menyebutkan bahwa konsep am mahsus dan am urida bil khusus itu adalah diistilahkan oleh usuliyin mutakhirin. Jadi dalam masa usuliyin mutaqaddimin, artinya ketika kita melacak kita kitab para mutaqaddimin, kita kitab usuliyin mutaqaddimin, maka tidak kita temukan istilah am mahsus dan juga am urida bil khusus, ya, karena memang dua konsep ini dicetuskan oleh para usuliyin mutakhirin, am mahsus dan am urida bil khusus. Artinya ketika kita berbicara satu lafaz am, nah ketika sudah ditahsis, ini tidak terlepas dari dua ini, apakah itu termasuk dalam kategori am mahsus atau am urida bil khusus. Dan ayat matan Najmul Usul di halaman 35 ini, wal ayatu bil mau'idati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i, ini adalah sebagai mukhassis kan bagi keumuman lafaz ma yang ada di halaman 34 di matan wadalalatu ma fihi al hukmi imma qat'iyyatun aw dhaniyatun. Nah, ma ini bihasabil lafaz adalah dia mim babil umum karena itu isim mausul, dan di halaman 35 sudah kita lihat yaitu mukhassisnya. Maka lafaz ma di halaman 34 pada matan wadalalatu ma fihi hingga akhirnya itu adalah termasuk lafaz am mahsus, bukan am urida bihil khusus. Nah, untuk perbedaan keduanya ini tidak saya jelaskan di episode ini, bisa nanti kita tunggu ketika sampai di kutub as-sani pada pembahasan pembahasan taksis. Di situ kita akan memaparkan perbedaan antara am mahsus dan am urida bil khusus. Yang perlu dipahami oleh para pembaca Najmul Usul. Najmul Usul sudah menegaskan bahwa matan Najmul Usul wal ayatu bil mau'idati la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i itu sebagai mukhassis bagi matan wa dalalatu ma fihi alal hukmi imma qat'iyyah aw dhaniyah. Jadi ma di matan itu halaman 34 adalah umum,
Dan ini termasuk dalam am mahsus, bukan am urida bihil khusus. Fala munafata liqauli ba'dihim innal qur'ana qat'iyyun la dhanniyun. Nah, ada yang tinggal. Wa ya'ti bayanuhu fil kutub ats-tsani. Dia akan datang bayannya demikian masalah am mahsus dan amr bil khusus dalam kutub yang kedua. Nah, fal kalamu qablah, maka bermula kalam sebelumnya yaitu pembahasan wal ayatu bil mau'izah la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i, itu mahsus yang dikhususkan bi ayatil ahkam dengan ayat-ayat ahkam. Jadi dalalatuma di halaman 34, lafadz ma bihasabil lafadz yaitu umum, cakupannya yaitu kepada ayat ahkam, mau'izah, ayat kisah dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah terkhusus kepada ayatul ahkam. Jadi di matan wa dalalatu ma fihi 'alal hukum imma qat'iyyah aw dhaniyah, itu khusus pembicaraan kepada ayat ahkam yang ada dalam Al-Qur'an. Dalalahnya terbagi dua, ada dalalah qat'i, ada dalalahnya yang dhanni. Itu kesimpulannya. Nah, ketika kita komparasikan dengan halaman 35 dengan matan wal ayatu bil mau'izah la tu'tabaru asasan lil hukmi syar'i yang menjadi mukhassis bagi keumuman di halaman 34. Ini paham ya? Bisa dicatat. Oke. Wala budda lil mujtahid min ma'rifatiha, dan tidak boleh tidak bagi mujtahid daripada ma'rifahnya ayat ahkam. Ini termasuk di antara yaitu syarat menjadi seorang mujtahid. Artinya baru dianggap mujtahid. Ini di samping ya ada fakih nasi bisa memahami yaitu ilmu-ilmu alat, uslub, gramatika Arab yang begitu dalam, juga harus mujtahid memahami ayat ahkam. Juga hadis ahkam. Wa sayati bayanuhu fil kutub ar-rabi', dan akan datang yaitu bayannya masalah yaitu labudda lil mujtahid min ma'rifatiha. Ini akan dijelaskan ke depan fil kutub ar-rabi', dalam kutub yang keempat. Maka nanti akan kita jelaskan sampai di kutub tersebut. Di sini tidak kita jelaskan dengan detail tentang persoalan demikian. Fala munafata liqauli ba'dihim innal qur'ana qat'iyyun la dhanniyun lianna dzalika fil matan la fid dalalah. Maka ketika tadi kita pahami bahwa ayat al-muta'alliqah bil mau'izah sesudah kita pahami tadi bahwa ayat ahkam ternyata memiliki dua kategori, ada yang kategori dalalahnya dhaniyah, ada kategori dalalahnya qat'iyyah. Salah munafah, maka tidak bertentangan liqauli ba'dihim, bagi perkataan sebagian mereka itu innal qur'ana qat'iyyun la dhanniyun. Sesungguh Al-Qur'an itu qat'i, la dhanni, bukan dhanni. Kenapa tidak munafah? Tidak bertentangan. Lianna dzalika fil matan, karena sungguh demikian perkataan madhum yaitu innal qur'ana dhanni itu adalah pembicaraan pada matan. La fid dalalah, bukan pada dalalah. Jadi sepakat matan Al-Qur'an ini adalah qat'i. Karena tadi sudah kita bahas di awal bahwa seluruh qiraah 7 dan juga tambah 3 lagi qiraah Ya'qub, qiraah siapa lagi tadi? Semuanya menjadi qiraah 10, itu semuanya mutawatir. Artinya dari segi matan itu qat'i. Matan qat'i. Jadi matan Al-Qur'an, teks Al-Qur'an itu qat'i. Tidak ada khilafiyah di situ, qat'i. Nah, dalalahnya, ini yang dibagi dua. Dalalahnya ini khusus pembicaraan tentang ayat ahkam. Dalalahnya itu ada yang qat'i, tetapi juga ada yang dhanni. Nah, pada dalalah yang dhanilah, di sini
madkhal ijtihadnya para mujtahid. Wala munafata aidan, dan tidak bertentangan pula li tahsisi, bagi tahsis khabar ahad baginya Al-Qur'an. Setelah kita pahami bahwa ternyata dalalah Al-Qur'an ada yang qat'i, ada yang dhanni, khususnya dalalah ayat ahkam ada yang qat'i, ada yang dhanni, maka tidak bertentangan juga ketika ada konsep dalam usul yaitu khabar ahad bisa mentahsiskan Al-Qur'an. Khabar ahad bisa mentahsiskan Al-Qur'an. Ini tidak bertentangan dalam konsep berpikir. Kenapa? Ya, zalika tahsis, karena sungguh demikian tahsis innama warada ala dalalah. Asalnya datang tahsis di atas dalalah. Wa dalalatul ammi dhaniyah, dan bermula dalalah lafaz am itu dhaniyah. Fala taqul, maka jangan kau katakan ad-dhanni, bermula yang dhanni la yukhassisu al-qat'i, itu tidak mentahsisi akan al-qat'i. Jadi hadis ahad ya dhanni, hadis ahad. Kabar ahad dhanni. Berbeda dengan kabar mutawatir. Hadis ahad dhanni. Tetapi dalam konsep usuli, hadis ahad ini bisa menjadi mukhassis bagi ayat, bagi Al-Qur'an. Nah, ini tidak paradok, tidak sampai kita katakan tidak boleh hadis ahad mentahsiskan Al-Qur'an karena Al-Qur'an qat'i, hadis ahad dhanni, perkara dhanni tidak mentahsiskan perkara qat'i. Tidak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Karena Al-Qur'an qat'i itu matannya. Dalalahnya ada yang qat'i, ada yang dhanni. Nah, hadis ahad dalam konsep usul ketika dia dikategorikan juga kadang-kadang bisa menjadi mukhassis bagi Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah hadis ahad mentahsiskan dalalah dan niyah yang ada pada ayat ahkam. Itu maksudnya. Bukan mentahsiskan matan, bukan. Mentahsiskan yaitu dalalah. Nah, makanya disebutkan li'anna dzalika tahsis inma warada 'ala dalalah. Nah, ketika hadis ahad mentahsiskan Al-Qur'an, artinya hadis ahad mentahsiskan dalalah ayat ahkam, bukan matan ayat ahkam, tapi dalalah ayat ahkam. Seperti misalkan ayat ahkam yang termasuk umum. Nah, ini bisa ditahsiskan oleh hadis ahad. Karena yang ditahsiskan bukan matan ayat ahkam, tetapi dalalah keumuman yang ada pada ayat tadi. Nah, dalalah wadalalatul ammi dhaniyatun. Dalalah lafaz am ala jami' farad itu dhanni. Itu jangan lupa. Bukan teks matan am yang ada dalam Al-Qur'an. Teks matan am yang ada dalam Al-Qur'an yaitu matanya qat'i semua. Tetapi dalalahnya itu dhanni. Nah, dalalahnya itu dhanni. Dalalah kepada jami' farad. Jadi dalalah lafaz am ala jami' farad dhanni, bukan qat'i. Nah, dalalah lafaz am kepada jami' farad itu dhanni. Nah, dalalah yang dhanni inilah yang bisa ditahsis oleh hadis ahad. Nah, wa ayatuhu, dan bermula ayat-ayatnya Al-Qur'an immal muhkamat au mutasyabihat. Jadi ayat Al-Qur'an ada yang termasuk kategori muhkamat, ada termasuk kategori mutasyabihat. Muhkamat artinya al-muttadih, yang jelas makna. Apakah itu daripada nas ataupun zahir. Sedangkan mutasyabihat artinya tidak selainnya yang muttadih makna. Jadi yang muhkamat adalah yang muttadih makna, berarti yang mutasyabihat yang hana ittidah makna, yang najilah makna. Nahu yadullah. Nah, yadullah ini termasuk dalam mutasyabihat. Yadullah. Cuma itu ya.
Nah, yadullah termasuk mutasyabihat. Wa tafwid fi hadzal bab lis salaf, dan bermula tafwid pada ini bab masalah mutasyabihat itu bagi salaf i'timadan, karena berpegang di atas sesungguh wakaf pada ayat ala di atas illallah. Wa ta'wil, dan bermula ta'wil itu bagi khalaf, karena berpegang di atas sesungguh kata-kata warasikhuna ma'tuf itu diatafkan. Jadi perlu diketahui persoalan yaitu mutasyabihat ini ada dua ulama aswaja, ada dua kelompok ulama aswaja dalam memahami ayat mutasyabihat. Ada salaf, ada juga khalaf. Salaf yaitu melakukan tafwid pada seumpama seperti yadullah. Sedangkan khalaf itu melakukan takwil pada mutasyabihat seumpama yadullah. Nah, perbedaan dua konsep ini oleh salaf dan khalaf. Salaf melakukan tafwid, sedangkan khalaf melakukan takwil, itu bukan tanpa alasan. Tetapi itu berdasarkan juga dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, hingga akhir ayat. Nah, dalam ayat ini ulama salaf memahami bahwa wakaf pada ayat tersebut yaitu ala illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, itu wakaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Sedangkan ayat ke depan warrasikhuna fil ilmi itu dijadikan waw ibtida, ar-rasikhuna mubtada, dan bermula orang-orang yang rasikh. Nah, ini konsep salaf. Jadi yang mengetahui takwil cuma Allah. Sedangkan war-rasikhun, nah ini bukan diatafkan kepada Allah di belakang yang menjadi mustasna. Jadi mustasna cuma satu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, itu mustasnanya. Warasikhun itu tidak. Nah, inilah konsep salaf yang menjadi dalil bagi mereka sehingga mengatakan bahwa mutasyabihat ini tafwid. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kita. Yang mengetahui yaitu makna maksud daripada ayat mutasyabihat itu cuma Allah. Nah, sedangkan ulama khalaf mereka i'timad ala anna warrasikhun ma'tufun pada ayat tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, dan tidak diketahui takwilnya illa kecuali Allah dan ar-rasikhun. Jadi ar-rasikhun ini ma'tuf, waw di belakang ar-rasikhun waw ataf. Ini menurut khalaf. Jadi mustasna daripada ayat wa ma ya'lamu ta'wilah itu ada dua, illa kecuali yang pertama Allah dan juga ar-rasikhun. Jadi Allah mengetahui takwilnya, ar-rasikhun juga mengetahui. Nah, inilah konsep perbedaan pandangan khalaf dan salaf berawal dari penafsiran ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, hingga akhir ayat. Warasikhun ini konsepnya. Simpelnya kalimat waw pada kata warasikhuna, apakah waw ibtida ataupun waw ataf? Khalaf mengatakan itu waw ataf. Salaf mengatakan itu waw ibtida. Efek daripada beda penafsiran pada ayat tersebut, maka efeknya khalaf dalam hal mutasyabihat mereka melakukan takwil. Salaf dalam hal mutasyabihat mereka melakukan tafwid. Nah, dan perlu juga dicatat. Dalam tauhid ini harus dibedakan takwil versi Wahabi dengan takwil yang dimaksudkan di sini khalaf. Ini beda. Jadi tafwid ya. Tafwid versi Wahabi itu beda dengan tafwid versi khalaf yang kita sebutkan di sini. Versi salaf. Tafwid versi salaf. Tafwid versi salaf itu ada takwil juga sebenarnya. Ada takwil. Makanya
ulama usuluddin mengatakan konsep salaf yaitu tafwid itu juga dinamakan takwil ijmali. Konsep khalaf yaitu takwil itu dinamakan takwil tafsili. Jadi pada tafwid ada takwil juga, dinamakan dengan takwil ijmali. Walaupun ya juga biasa disebutkan tafwid kepada konsep takwil ijmali, disebutkan tafwid. Seperti dalam bait Jawhara Tauhid, wa kullu nafsin apa? Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Nah, setiap nas yang memberi ilham tasbih awilhu aw fawwid, takwil olehmu ataupun tafwid. Nah, takwil versi khalaf, tafwid versi salaf. Ini bisa disebutkan kan? Tapi ada juga untuk versi salaf disebutkan bukan tafwid tapi takwil ijmali. Untuk khalaf disebutkan takwil tafsili. Nah, bagaimana maksud takwil ijmali ataupun tafwid menurut salaf? Seperti misalkan kita ambil contoh yadullah. Yadullah. Makna hakikat daripada yad adalah adwun min a'dha'il jisim, satu anggota daripada anggota tubuh, daripada anggota badan. Itu hakikat yadul. Nah, di ketika ulama salaf menerapkan konsep mereka yaitu tafwid, mereka tidak lagi memberikan makna hakikat pada ayat. Tidak lagi memberikan makna hakikat, tidak lagi memberikan makna hakikat pada ayat. Tidak lagi memberikan makna yaitu adun min a'dha'il badan, tidak. Tetapi juga mereka tidak memberikan makna murad. Tetapi mereka mentafwidkan, menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, makna hakikat bukan tidak lagi dimaksudkan di ayat tersebut. Itu salaf. Itu namanya takwil ijmali. Artinya di situ sudah ada benih takwil. Artinya makna murad, makna hakikat tidak lagi diberikan pada ayat mutasyabihat. Misalkan yadullah. Makna tangan, makna adwun di situ itu tidak lagi diberikan di situ. Tetapi makna murad juga mereka tidak ketahui. Mereka tafwid menyerahkannya kepada Allah. Berbeda dengan konsep takwil. Adapun disebutkan takwil ijmali, takwil tafsili biasanya. Ini semacam yadullah, makna hakikat tidak lagi disebut, tidak lagi diartikan di situ. Yadun makna adul, makna anggota badan itu tidak lagi diartikan. Tetapi mereka juga memberikan makna murad. Makna muradnya adalah qudratullah. Maknanya adalah qudrah. Makna yadullah berarti qudratullah. Makna yang yaliqu bih, yang layak bagi Allah. Nah, artinya salaf dan khalaf ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Ini perlu dicatat. Yaitu salaf dan khalaf sama-sama tidak lagi memberikan makna hakikat pada semacam yadullah. Pada ayat mutasyabihat mereka sepakat untuk tidak lagi memberikan makna hakikat. Tetapi bedanya kalau salaf tidak mengetahui makna murad. Mereka yufawwidu ilallah. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan khalaf memang tidak memberikan makna hakikat, tetapi justru khalaf memberikan makna murad di situ. Mereka berani mengatakan yadullah itu maknanya qudratullah. Makna murad yang diberikanlah makna yang yaliqu billah, yang layak dengan Allah. Nah, ini perbedaannya. Berdasarkannya tadi pegangan pada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi hingga akhirnya ini khalaf mengatakan ataf, salaf mengatakan tidak. Ini kita padai dulu, kita lanjut di episode yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi